Sudah diminum. Aduh, asik juga nih bahasan kita. Tadi apa ya tadi ya? Yang Mas Tirta tanyakan tadi ya. Masih penasaran tadi. Ya, sekian banyak ini tanaman di sini. Ada yang berdiri-berdiri tegak ini tanaman sikas ini. Ini tapi yang membuat saya penasaran nih harga ataupun budget tanaman sikas ini ketua. Walaupun memang banyak ini ketua berkebun tanaman-tanaman lain, tapi karena banyak sekali ini sikas di sini dan indah-indah, cantik-cantik, nah, saya lebih penasaran mau tahu harga ataupun budget tentang sikas ini. Ini rahasia perusahaan ini. Sedap nih. Akhirnya rahasia perusahaan mau diungkap juga malam ini. Ya, tentang sikas ya. Sikas, kalau bicara harga sikas itu variasi ya. Variatif sekali. Ini tergantung peminat gitu ya. Minat dari orang yang menginginkan sikas. Juga dari harga yang diberikan oleh pemilik. Kan begitu. Jadi sikas-sikas ini harganya cukup fantastis sebenarnya. Kenapa? Ini tanaman sepanjang masa. Jadi setiap tahun itu, kalau yang hobi tanaman hias itu tentunya akan melihat, ini tahun ini trennya tanamannya jenisnya misalnya bougainville, atau tanamannya ini trennya ini jenis keladi-keladian, kan gitu. Nah, tapi sikas tidak. Sikas itu hadir sepanjang masa. Nah, kenapa? Terkait ya umur sikas yang begitu bisa bertahan lama gitu ya. Jadi memberikan nilai dari harga sikas itu sendiri. Jadi kalau sikas yang sudah berbatang besar dan tinggi, gitu ya, dari mulai 50 cm, 1 meter, 1 meter, dan terus sampai 2 atau 3 meter lebih gitu. Itu harganya variasi. Ada yang dihargai dari mulai harga 1 juta, 2 juta, bahkan sampai belasan juta begitu. Nah, itu untuk jenis sikas yang sudah kita bilang ya kalau kita tanam langsung gede ya itu biasalah, pasti perawatannya yang sudah lama di tangan pemiliknya kan gitu. Ada belasan juta harganya. Nah, kalau dengan harga seperti itu kadang-kadang ya memang terasa berat juga sih bagi orang-orang lain. Tapi kalau yang menginginkan itu kan bisa membeli anaknya dirawat, ya sabarlah kan begitu. Memang tanaman ini melatih kesabaran kita kan gitu. Iya. Jadi itu yang tinggi-tinggi lah. Nah ini kan banyak jenisnya saya lihat tadi. Ada yang dia unik kecil dia, tapi cantik dia gitu, macam-macam bentuk-bentuk apa sampan seperti kelinci itu. Apakah itu sama harganya atau budgetnya dengan yang tinggi-tinggi tadi itu? Kristata maksudnya? Kristata yang ketua. Yang ketua lebih tahu namanya itu. Ya Kristata ini kan memang dia sama, jenisnya sama, tetap jenis sikas revoluta. Tapi Kristata ini seperti bonus ya, seperti bonus. Dalam satu rumpun induk sikas itu kita bongkar, belum tentu ada satu pun anaknya bentuknya Kristata. Jangankan satu rumpun, kan gitu. 5-6 rumpun yang segar besar saja pun belum tentu ada memiliki anak yang unik yang membentuk Kristata gitu. Jadi itu kita bilang sesuatu bonus bagi penggemar sikas ya. Jadi kalau itu harganya ya namanya barang yang sudah kita bilang tadi tergolong langka, antik, susah didapat, kembali lagi gitu ya. Nilai ekonomisnya makin tinggi. Jadi kalau tadi kita bilang yang tinggi 2-3 meter harganya belasan juta, ya dia hanya sekitar 20-30 cm atau 50 cm, harganya juga sama. Bisa belasan juta, bahkan bisa puluhan juta, tergantung bentuk dan keunikan tanaman itu sendiri. Gitu. Jadi kalau itu saya kira memang hal yang hal yang memang susah kita mengungkapkan kalau bicara pasaran gitu ya. Tapi kalau bicara hobi
dan kita menginginkannya secara otomatis. Tapi pada umumnya penggemar sikas sudah tahu ya. Artinya tahu dia sikas-sikas yang bentuknya yang memiliki nilai, yang tidak, yang biasa, yang sedang itu udah pasti tahu lah gitu. Apalagi misalnya yang belakangan ini sudah banyak orang mencoba membonsai sikas gitu kan. Ya, sama sikas bonsai, tanaman bonsai yang lain juga jenisnya juga harganya lumayan ya. Tanaman beringin, apa sekarang itu ada jenis tanaman apa ya, anting putri, atau apalah gitu, sejenis bonsai itu juga harganya sudah lumayan fantastis juga gitu. Tergantung nilainya itu tergantung daripada bentuk yang tercipta. Gitu. Iya. Jadi, nah ini kan dengar cerita tadi ketua, bahasanya ini pohon yang sikas ini kan dia puluhan tahun. Apalagi ketua ini dari sejak lahir hobi sudah berkebun. Tentunya ini juga sikas-sikas yang tinggi besar tadi itu puluhan tahun juga. Nah ini kan pasti ada anak-anaknya ya. Oh pasti, ada anak-anaknya. Banyak anaknya, banyak. Nah, ini bagaimana ini cara memilah-milih anaknya ini gitu, untuk dijadikan bibit ataupun menjadi koleksi lah begitu. Ya tadi kan saya udah jelasin ya. Dia dalam satu rumpun tuh anaknya banyak, bahkan sampai kadang-kadang dia kalau yang tingkat kesuburannya bagus sampai di batangnya ya. Keluar itu pembiakannya ada. Nah, kita akan melihat itu ya. Jangan kalau kita mau memisahkan dengan indukannya itu, kita bongkar, perhatikan ya, tunggu agak gedean sedikit ya, jangan terlalu kecil supaya nampak bentuknya. Nah, dia memang bentuknya macam-macam, ada yang agak bulat, ada yang memanjang, ada yang melebar. Nah, bahkan tadi sesekali satu waktu saya pernah ketemu itu yang bentuknya kristata. Oh, yang bonus tadi ya. Ini kristata saya pernah temukan di koleksi saya ada ketemukan 2 kali dalam masa lebih kurang saya memelihara ini udah cukup lama ya, udah puluhan tahun ya. Ya. Tidak semua sih, ada beberapa yang sudah 10 tahun. Saya pernah ketemukan 2 kali yang berbentuk kipas atau kristata tadi. Jadi saya biarkan dulu dia menyusu ke induknya agak besar, baru saya pisah. Tadi di antara yang Mas Tirta lihat tadi itu ada koleksi yang memang berasal dari sini, ada koleksi yang saya dapatkan dari luar, saya beli dari luar gitu ya. Tadi kita kan juga ini pastilah ya, kalau udah hobi sikas ini, teman-teman kita yang hobi sikas itu pasti ada gitu ya, terkoneksi dengan sendirinya gitu. Jadi kalau tanaman ini yang bagus kita pisahkan, nanti kita kasih di polybag, kita asuh dulu. Sudah segar dia baru kita pindahkan ke pot atau ke tanah gitu. Nah, kalau yang terkadang ya bibitnya juga cukup banyak gitu ya. Banyak juga sih yang hobi bertanaman sikas, sesekali datang ke tempat kita. Kadang-kadang mereka bertanya, ini anaknya bisa nggak dia beli? Kadang kalau udah banyak, kadang kita pisahkan, mereka datang ya, mengambil ke kita lepas juga gitu ya. Karena kalau terlalu banyak juga kita bingung nih gitu kan, mau taruh di mana gitu ya. Jadi adalah nilai ekonomisnya dikit-dikit, itu buat kalau kita bilang dikit-dikit ada gitu ya. Nah, tapi karena memang kita tidak spesialis menjual bibit bunga, kalau spesialis menjual bunga mungkin nilai ekonomisnya cukup luar biasa. Jadi ini perawatannya ini apakah ketua ini langsung sendiri menangani atau memang ada orang khusus yang disuruh gitu untuk merawat ini? Kalau perawatan untuk penataan bentuk batang, daun segala macam, saya biasa tangani sendiri ya. Karena ini menyangkut hobi. Kapan saatnya membuang daunnya, kapan saatnya membersihkan sisiknya, kan begitu ya. Nah, tapi kalau untuk perawatannya dari hama, penyemprotan segala macam, ya kita dibantulah sama apa ya, yang kebun lah gitu ya. Menentukan itu. Tapi kalau
khusus untuk penataan ya, apalagi membentuk. Tapi itu terus kristata tadi gitu ya. Kita kenapa? Nah ini dia ini yang mahal itu ini bagian dari hobi itu gitu ya. Bagian dari hobi untuk mengurusin itu yang mahal nilainya buat batin kita gitu. Jadi kira-kira seperti itu Mas Irta. Iya. Jadi memang ketua ini bisalah kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita tadi, ya sambil ini juga berkebun memang hobi dari kecil gitu kan. Ada juga lah sedikit berarti nilai ekonomisnya di sini. Oh, pasti. Jadi nggak sia-sia gitu ya. Iya, jadi nggak sia-sia dia ya. Hobi yang juga mendatangkan rezeki. Iya, hobi yang juga mendatangkan rezeki. Jadi nampaknya ini informasinya sudah cukup lengkap ini nampaknya dari ketua ini, ya kan? Nah, buat kita pemirsa yang menyaksikan perbincangan ini, ya mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bagi semua penggemar Sikas yang hobi Sikas juga, insya Allah mendapatkan manfaat dari informasi yang kami bincangkan ini. Oke, lain waktu nanti kita berjumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda menyaksikan Imbos TV.